ya, di sepanjang sumbu X dan di sepanjang sumbu Y. Untuk mendapatkan matriks square dan dari baris tambahan, kita bisa menambahkan ke matriks ya. Dan koordinat tambahannya, misalkan kita punya koordinat B ya, yang dimana itu kita tambahkan untuk sebuah titik. Nah, dari bentuk seperti ini akan berlaku secara umum, baik di dua dimensi. Nah, sehingga kalau kita buat sebuah koordinat baru, ini akan menjadi bentuk yang tiga dimensi, maka sama caranya dengan yang dua dimensi. Nah, teknik untuk merepresentasikan titik ke sebuah space di mana dimensinya itu lebih besar dari satu yang dibandingkan dengan titik tersebut itu disebut dengan representasi homogen. Ya. Jadi cara tersebut itu digunakan untuk menangani transformasi-transformasi baik di dua dimensi maupun di tiga dimensi atau kita sebut dengan affine transformation. Ini contoh eh, kalau kita punya sumbu ketiga ya, sumbu W misalkan, ya. Di sini XY ya, maka translasi ke sumbu W-nya itu tinggal kita terapkan di sini ya untuk X-nya terhadap W dan Y-nya terhadap W. Jadi X terhadap W dan Y terhadap W, dan yang sumbu ketiga dari W-nya sendiri itu dianggap satu ya, artinya tidak ada perubahan. Jika kita menggunakan transformasi homogen, transformasi geometrik akan memberikan yang kita dapatkan di atas itu dapat direpresentasikan hanya menggunakan sebuah matrik yang dia bisa dilakukan proses multiplication atau perkalian. Perkalian. Di sini kita ada yang disebut dengan komposit transformasi yang dapat direpresentasikan sebagai perkalian dari matrik-matrik yang berhubungan. Ini bentuk homogen ya. Jadi kita punya tambahan di sini H untuk X dan Y. Lalu untuk ABC-nya juga sama, misalkan X-nya itu A per C, Y-nya B per C, maka kita juga akan dapatkan ketiga komponen di mana C-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Misalkan 5, 8, dia berubah menjadi 15, 2, 2, 4, 3, ya. Sedangkan atau bisa juga XY di mana XY-nya tetap tapi yang kita tambahkan satu untuk merepresentasikan dari eh, dimensi yang ketiganya. Nah, ini adalah basic transformasi untuk translasi di tiga dimensi ya. Basic basic yang ketiganya dia diganti satu gitu, tidak berubah. Sedangkan yang translasinya tetap ya, ini yang tadi translasi dari TX dan TY. Demikian juga untuk yang rotasi, ini juga sama ya, tinggal kita tambahkan satu sebagai informasi untuk tiga dimensinya atau komponen yang ketiga W tadi, sehingga menjadi seperti ini.
Kemudian ini untuk scaling, ya. Kemudian ini untuk inverse transformation. Jadi misalkan ini kita punya X aksen, Y aksen adalah transformasi dari XY1, maka inverse-nya ya berarti XY1 itu sama dengan transformasi inverse dari X aksen, Y aksen 1. Itu ya, itu untuk inverse. Jadi kalau misalkan kita punya transformasi inverse TX TY, maka itu sama dengan transformasi dari min TX min TY. Kalau rotasi berarti negatif. Nah, sudutnya dibalik. Kemudian kalau share itu ya itu sama dengan seper ya, seper SX, seper SY. Oh, maaf ini bukan share, yang ini yang share ya. Ya, itu ini perbesaran ya, ini perbesaran. Ini transformasi perbesaran. Jadi dibalik menjadi kalau sebelumnya diperbesar SX SY, kemudian dibalik ya menjadi seper SX dan seper SY. Kemudian yang share kalau sebelumnya H dia menjadi min H, itu untuk inverse dari transformasi. Yang perlu diperhatikan beberapa sifat tambahan untuk matrik transformasi, bahwa kalau kita melakukan 2 kali transformasi berturut-turut ya, misalkan transformasi TX TY kemudian transformasi UX UY, itu sama saja dengan kita mentransformasikan TX ditambah UX, kemudian yang komponen keduanya TY ditambah UY. Sedangkan ini sama ya, ini untuk yang rotasi juga sama. Kalau 2 berturut-turut gitu, itu sama saja dengan kita tambahkan eh, sudutnya. Sudutnya kita tambahkan, sudut 1 ditambah dengan sudut 2. Ya. Kemudian besarannya, totalnya itu sama dengan 1. Kemudian untuk perbesaran, scaling, ya, maka kalau kita scaling pertama dengan SX, kemudian di scaling dengan WX atau W ya, perbesaran W, itu sama saja dengan kita kalikan SX dan WX. Jadi dibesarkannya 2 kalinya. Jadi misalkan SX-nya 2, WX-nya 3, maka perbesarannya kan menjadi 6 kalinya. Gitu. Ya ini berbeda ya. Kalau yang translasi itu dijumlah, tapi kalau scaling itu dikalikan. Kalau translasi dan rotasi sama ya, dijumlahkan. Hanya di sini kan dia dasarnya sudut, yang di sini dasarnya adalah pergeseran nilai baik di titik X maupun di titik Y. Nah, kita juga bisa melakukan composite transformation, itu artinya itu tadi. Composite transformation itu adalah transformasi yang berturutan ya, berturutan. Misalkan kita transformasi T diikuti dengan transformasi Q diikuti dengan transformasi R. Misalkan kalau tadi kita punya objek segitiga, mula-mula dibesarin, kemudian ditranslasi, lalu diputar gitu ya. Itu juga bisa. Itu namanya transformasi composite. R. Jadi di sini kalau kita tuliskan bentuk transformasinya, matriknya itu dimulai dari fungsi pertama dulu, T dulu ya. Setelah hasil dari T itu kemudian ditransformasi dengan Q, hasil dari Q ditransformasi dengan R. Ini contoh proses di mana mula-mula di scaling dulu. Bentar, ini bukan di scaling ya.
digeser, kemudian di scaling, lalu di geser lagi ya. Jadi ini adalah urutan kalau yang tiga tadi ya. Contohnya kalau kita mau melakukan proses scaling terhadap satu titik tertentu ya, yang tidak di sudut ya, ada yang tidak di origin 0,0 gitu. Maka kan pertama-tama titiknya digeser dulu dari yang sebelumnya di titik sini, kemudian digeser ke titik pusat, kemudian di scaling, baru kemudian dikembalikan lagi. Itu sama saja dengan kalau kita nyatakan dengan eh, composite transformation ya, seperti ini urutannya ya. Digeser dulu ke origin, lalu di scaling, kemudian baru dikembalikan ke titik asalnya yaitu XF. Nah, urutannya perhatikan itu adalah dari kanan dulu, baru ke kiri ya. Nah, urutan dari transformasi dalam composite transformation itu urutan memegang peranan penting ya, karena hasilnya juga akan menjadi berbeda kalau urutannya berbeda. Contoh, rotasi diikuti dengan translasi. Ini dirotasi dulu lalu ditranslasi. Tapi kalau di sini translasi dulu baru dirotasi ya. Ini translasi, nah, kemudian dirotasi. Nah, ini juga akan menjadi eh, hasilnya akan berbeda gitu. Jadi urutan di dalam sebuah transformasi komposit itu akan mempengaruhi hasil akhirnya. Nah, sekarang kita lihat sifat-sifat dari hasil transaksi secara umum ya terhadap bentuk-bentuk bidang ya. Yang pertama garis, kemudian segitiga, kemudian distance, kemudian area ya. Translasi itu dia tidak akan berpengaruh di semua bentuk ya. Rotasi juga, scaling itu lain dia akan berpengaruh, tapi kalau sudut dia tidak berpengaruh kalau scaling karena dia hanya perbesaran. Area daerahnya juga tidak akan berpengaruh. Ya, refleksi itu sangat berpengaruh. Shear ini sudut tidak berpengaruh, tapi garis dan areanya berpengaruh. Ya.